Jadi sudahlah setan ini punya skenario zina, ya kan? Iya. Ditambah dengan makanan haram, makannya di restoran yang nggak jelas halal haramnya, sama selingkuhan sama pasangan zinanya, bayarnya pakai kartu riba, sempurna babinya udah, Iya. sempurna sudah haramnya. Terus dia bilang salah saya apa? Seks di dunia yang haram itu adiksinya harus nambah dosis terus. Ya. Maka dia akan dituntun oleh imajinasi dan fantasinya untuk sesuatu yang beda lagi, harus beda lagi, harus variasi lagi, harus variasi. Iya. Iya. Tidak ada ceritanya orang pernah aman dari perzinahan. Ya. Kenapa kalau mau buat salah itu, mau buat dosa itu, ada saja motivasinya. Karena memang, iya, ada saja inspirasi dari setan itu berdatangan. Kalau sudah begitu terjadi, akhirnya selesailah, tamatlah riwayat kehidupan manusia, mati di dalam kamar, tersungkur di kamar mandi, habis. Kalau untuk ini Ustaz Lukman ya, Ustaz Abdul Somad tolong ditahan Ustaz. Jangan tidur dulu Ustaz ya, ditahan dulu. Ustaz Lukman, antum pernah ngobrol sama kita waktu kita ngopi di London dulu. London. Tadi Waktu New Zealand. Di California ada, di Kalisura juga ada. Jadi ketika antum bilang dulu bahwa makanan itu ngefek untuk membuat adab seseorang. Antum pernah mengatakan bahwa makanan-makanan yang seperti daging-daging yang dilarang oleh agama Islam. Karena kita bahas podcastnya ini dalam agama kita, sehingga kita with all respect to other religion gitu ya. Kita nggak akan menghina agama lain yang mengkonsumsi babi ya. Kita murni pembahasan kita. Tapi ini pembahasan kita. Untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri. Makanan-makanan seperti yang dilarang dalam agama Ustaz, seperti babi ya. Itu antum dulu pernah membahas damage-nya yang begitu keras sekali. Yang hingga membuat orang itu bisa melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ya. Mungkin ada runtutan yang bisa kita dengarkan bersama, Ustaz. Ya, 1 ekor babi itu aja turunannya 1.300 produk. Allah. Bahkan bisa lebih. Dan itu masuk ke semua makanan, masuk ke semua, ada kan halal tuh kan kalau kami sering sampaikan tuh halal tuh sifat dan zat. Kalau zat itu kan apa yang dimakan dan nampak ya. Ya kan? Itu kan bisa dari makanan, minuman, obat-obatan, kapsul, ada gelatin babinya. Kemudian kosmetik, hari ini kita kena dari bom. Zatnya. Ya kan, itu zatnya semua tuh, Bib. Ada yang dari prosesnya juga. Nah, dari prosesnya. Nah, ini yang jadi kendala kan, orang hari ini menggampangkan itu loh, Bib. Jadi, baca bismillah halal. Ya udah, pokoknya. Bayangin kemarin bikin video makan babi baca bismillah, atau kan mujahirin, berbangga dengan dosa, bangga dengan maksiatnya. Jadi sudahlah setan ini punya skenario zina, ya kan? Ya. Ditambah dengan makanan haram, baik itu sifatnya atau zat yang tadi cerita Ustaz Salim waktu di Surya Jaya Perkasa itu, nah ya kan? Cerita tentang 500.000 tapi dapat 5 juta, yang kerjanya cuma ngelus mesin aja, ya kan? Jadi duitnya saja sudah haram secara sifat, ditambah yang dimakan juga haram zat dan ya prosesnya. Kan? Makannya di restoran yang nggak jelas halal haramnya, sama selingkuhan sama pasangan zinanya, bayarnya pakai kartu riba, sempurna babinya udah, sempurna sudah haramnya. Terus dia bilang salah saya apa? Kan orang kayak gini ojo dikeplai. Mesake. Terus? Patennya. Sebelah baik. Ya, kok bisa gitu, kok iso gitu loh. Jadi ini kombinasi yang sempurna gitu, maksiat itu. Jadi kerusakannya. Jerami disiram bensin, disiram bahan bakar, kena api dikit aja langsung nyala. Maka dia tidak mungkin bisa punya filter untuk menahan dirinya maksiat. Karena di tubuhnya sudah ngalir, apa kata Tuan Guru kan, mengalir darah-darah maksiat gitu. Dia lahir dari pernikahan yang tidak bermasalah, punya orang tua yang nggak kowam, ngelihat permasalahan zina depan mata, lalu dia sendiri diasup dengan makanan yang mengandung babi dan haram. Jadilah sifat-sifat yang nggak masuk akal sampai suka sama saudaranya tadi. Iya, kita nggak sama hairan kalau bahasa Hairan. Kok iso gitu loh, kok bisa gitu.
kita yang tidak terpikir tuh, mereka bisa sangat inovatif, kreatif, dan bisa hahi dengan sangat santai gitu. Ya, itu ditulis oleh sebagian ulama kita termasuk Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian juga menjadi penelitian pada dunia modern, bahkan orang barat pun menyampaikan itu. Jadi babi itu bukan hewan untuk dikonsumsi memang. Jadi sampai ada seorang dokter hewan menyatakan babi itu bukan hewan untuk dikonsumsi karena babi itu mengumpulkan parasit. Fungsi dia di dalam ekosistem, kalau ada yang tanya kenapa haram tapi kok diciptakan? Nah, dia fungsinya dalam ekosistem itu untuk mengumpulkan parasit kepada dirinya. Jadi kalau ada babi, parasitnya itu ngumpulnya di babi, itu magnet untuk parasit. Oh gitu. Maka dia tidak layak dikonsumsi sebenarnya. Dia tidak layak untuk dikonsumsi. Belum lagi ada satu sifat yang hanya ada pada babi dalam dunia hewan. Jadi, kalau ada kambing betinanya 1, jantannya 2, Beb. Untuk memperebutkan si betina ini pasti kambing ini akan bertarung siapa lebih kuat. Itu Ustaz, ya. Demikian pula di singa, demikian pula di semua hewan. Tapi kalau babi, kalau ada betina 1, jantannya lebih dari 1, mereka tolong-menolong, Beb. Untuk nggarap si baby tadi. Dan coba bayangkan kalau kemudian konon babi yang DNA-nya sangat mirip manusia itu diasup, masuk, maka sifat-sifat menjijikkan itu terbawa. Sampai akhirnya melihat saudara ini seperti pacar, Ustaz, ya. Iya. Dan itu bukan sesuatu yang jauh, Ustaz. Sekarang sudah mulai seperti dibuat tren. Karena saya mendapatkan testimoni dari seorang yang bertaubat dari petualangannya tentang seks. Seks di dunia yang haram itu adiksinya harus nambah dosis terus. Jadi kalau dia menikmati perempuan, dia sudah mencoba segala rasa, segala suku, maka dia akan dituntun oleh imajinasi dan fantasinya untuk sesuatu yang beda lagi, harus beda lagi, harus variasi lagi, harus variasi. Iya, dia harus variasi lagi. Jadi dia berinovasi dalam maksiat itu. Dan semakin menjijikkan tadi. Dan itu yang terjadi. Jadi awalnya mungkin cuma pacaran dengan wanita, mungkin dia dengan wanita yang tidak punya pasangan. Masih normal dalam arti maksiat, tapi dia tidak ganggu istri orang. Tapi ada adrenalin yang lain, Ustaz. Ketika dengan istrinya kades atau apa? Ibu-ibu punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan, terus yang ibu mertua jadi film itu. Itu kan adrenalin yang tadi adrenalinnya bertambah dan jadi itu bahaya. Bukan cuma nafsu saja, Ustaz. Betul antum tadi sampaikan, kadang-kadang orang berselingkuh itu tidak dengan sesuatu yang lebih baik. Tetapi yang lebih menantang. Dosisnya naik. Dan itu. Sehingga kita berharap kepada Allah, karena ini sesuatu yang sifatnya tidak satu orang pun pernah aman dari itu. Begitu, betul, Abdul Somad, ya? Masya Allah. Saya takut kan begitu, Abdul Somad, ya. Karena manusia itu kalau misalnya ada seorang, saya tidak mengatakan Ustadz, ada seorang pemuka agama. Ya, ada seorang pemuka agama. Mungkin dia kalau ditawari, ayo, monggo. Pak. Loh, cerita yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi itu pemuka agama, ahli ibadah, Bib. Dan levelnya itu, kan kalau saya baca di antara yang mendetailkan cerita itu, dari semula makanan itu ditaruh, Bib. Awalnya? Ya, lama-kelamaan setan kan berbisik, wah nggak sopan kamu, ditaruh aja, nggak dipersilakan atau gimana. Lalu dipersilahkan. Lama-kelamaan masak makan sendiri, nggak ditemenin, gitu kan? Proses itu panjang, Bib. Sampai pada titik ketika kemudian perzinahan itu terjadi, sampai kemudian ketika kemudian maksiat itu terjadi, lalu pembunuhan, sampai ke derajat pembunuhan. Ketika pembunuhan itu terjadi, itu lanjutannya, Ustaz, ya, dua kakaknya ini kan akhirnya didukung oleh warga nangkep ini. Ketika nangkep, itu dipaksa ngaku, setelah ngaku kemudian dia diikat di atas kayu salib, dibakar, disiapkan. Dan inilah puncak yang diinginkan setan. Setan datang. Sekarang kamu nggak ada yang bisa nolong selain aku. Kamu mau aku tolong apa enggak? Gimana caranya? Aku sudah mau mati ini, sudah dibakar ini. Kalau kamu kufur kepada Allah dan beriman kepada aku, kamu selamat. Lalu dia kemudian mengucapkan kalimat kekufuran kepada Allah. Lalu kemudian
Begitu dia mengucapkan kalimat kekufuran kepada Allah, setannya bilang, kok kamu berani sama Allah? Aku aja nggak berani. Ya. Lalu kemudian dia dibakar dalam keadaan kalimat yang sudah. Nah, jadi cara itu, khutuwatu syaitan itu tidak akan dia puas sampai seorang manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ustaz. Jadi kalau pemuka agama itu ditawari khamr, mungkin dia mengatakan, oh haram. Kalau ditawari babi, mungkin dia, wah ini parasit banget. Tapi kalau Walid, Ustaz. Walid. Bayangkan wajah Walid. Bayangkan wajah Walid. Kan, jadi kalau tidak ada ceritanya orang pernah aman dari perzinahan. Ya, tidak ada. Sampai mati. Seorang mati sudah dikubur baru dia aman. Sadaqah Rasulullah SAW yang mengatakan tidak ada fitnah terbesar umatku adalah perempuan. Karena begitu, Ustaz. Berarti mungkin, kalau masih diuji dengan An-Nisa, masih umat Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Masih umat Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Ustaz, kan kadang-kadang kita kalau lihat orang-orang yang hidupnya di kota besar yang dengan tingkat stres yang lebih tinggi, bukan seperti saya yang di kota Lawang yang pas penuh. Pertanyaan stres kok ke saya? Soalnya kan tadi sudah begini. Nah, jadi kadang-kadang stres ini membuat orang itu menjadi introvert, ya, sehingga dia nggak mau kumpul dengan orang, sehingga dia nggak mau untuk bersosialisasi dengan orang lain, sampai akhirnya seperti makhluk yang nggak bernawak, yang nggak bernawak lah, dia nggak berkawan. Nggak punya kawan. Fenomena-fenomena seperti ini mungkin ada penilaian dari antum, Ustaz. Sampai begitu tuh. Apa yang misalnya ada seseorang yang merasa bahwa saya dalam pekerjaan gagal, saya dalam pernikahan gagal, saya dalam agama tidak terlalu baik. Apa yang dilakukan yang perlu dilakukan untuk supaya tidak terputus. Karena kan kita dengar banyak orang yang tahu-tahu ketahuan meninggal di dalam satu rumah dan dia memang berapa tahun tidak pernah hubungan dengan manusia. Kira-kira menurut antum gimana? Sekarang ini ada usaha bagaimana manusia ini dilepaskan dari ikatan apapun. Liberalisme, individualisme. Jadi saya punya ikatan ayah ibu. Lalu kemudian manusia ini dilepaskan, kamu sudah umur 18 tahun, silakan punya merdeka. Tinggal di kondominium. Sehingga apartemen. Ketika orang tua mau ini jangan intervensi hidup saya. Privasi saya sudah 18 tahun. Ini privasi saya. Ini privasi saya. Otomatis lepas dari orang tua. Lepas dari keluarga. Lepas. Lalu kemudian kita masih ada ikatan budaya. Budaya Melayu, budaya Jawa, budaya Banjar, budaya Batak. Nah, bagaimana orang ini dilepaskan dari budaya-budaya itu, sehingga dia bebas setelah terlepas dari budayanya, itu hanya dongeng semata, lalu dia pun mengadopsi budaya yang lagi viral sekarang. Korea, Jepang, Bollywood, dan lain sebagainya. Dari orang tua lepas, dari suku, karena bagaimanapun Nusantara, tidak Islam sekalipun, ada nilai-nilai ketimuran. Betul. Nilai tentang pakai tangan kanan, tentang senyuman, itu nilai universal kita di Nusantara ini. Lalu kemudian setelah terlepas dari nilai budaya, agama. Dari mulai diminimkan pendidikan agama dari sejak pendidikan dasar, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai akhirnya tidak mengenal sama agama sama sekali. Ditambah lagi tontonan ateis, agnostik, berawal dari liberalisme, semuanya benar. Otomatis dia tidak punya ikatan emosional. Setelah itu akhirnya bebas nilai. Agama ini hanya produk orang masa lalu. Pada akhirnya kemudian Tuhan ada tapi terlalu sempit kalau dia dikerangkeng oleh satu agama. Akhirnya agnostik, Tuhan, saya percaya Tuhan tapi saya tidak percaya pada agama. Ditambah lagi tokoh-tokoh tanda kutip tokoh agama. Akhirnya setelah terlepas dia hidup sendiri. Tidak bertetangga, tinggal di rumah, hari Sabtu Ahad, sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan teman-teman dunia mayanya. Bahkan dengan teman yang betul-betul maya, bukan manusia. Memang betul-betul alam AI. Akhirnya mati dalam sunyi di tengah keramaian. Di tengah hiruk pikuk kota metropolitan, dia sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang sunyi. Sedangkan dalam Islam kita diajarkan
ketemu dengan orang, ada salam, ada kalam, ada salam, ada rahmat, ada barokah, ada silaturahim. Itu semua udah dicopot, dicabut, sehingga wala udillannahum, disesatkan mereka. Kok disesatkan? Sebagai hukuman, karena mereka fasik. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bi illal fasiqin. Yang disesatkan itu sebagai hukuman adalah orang-orang yang tahu informasi ngaji di mana-mana di medsos, tapi dia menolak pengetahuan, maka disesatkan Tuhan. Setelah disesatkan, wala umanniyanna. Mereka berhalusinasi. Aku nggak perlu tokoh agama, mereka kan manusia juga, mungkin salah. Dibuat mereka berhalusinasi. Lalu kemudian ta'uzzuhum azza, mendorong mereka untuk selalu berbuat. Terus ada motivasi. Kenapa kalau mau buat salah itu, mau buat dosa itu, ada saja motivasinya. Karena memang iya, ada saja inspirasi dari setan itu berdatangan. Kalau sudah begitu terjadi, akhirnya selesailah, tamatlah riwayat kehidupan manusia, mati di dalam kamar, tersungkur di kamar mandi, habis, tamat. Sering terjadi seperti itu, Ustaz, ya? Kita ketahui di apartemen meninggal di bathtub-nya dan meninggal di atas kasur, AC masih hidup, TV masih hidup, nyala, ya kan? Jadi, berhari-hari. Bukan nonton TV tapi ditonton TV. Dan itu posisinya meninggal sudah 5 hari. Mohon maaf, rambut sudah nempel di kasur, sudah berulat. Ya Allah. Siapa yang ngungkap ini? Kepolisian. Kemudian diamanahkan ke teman-teman apa, MPJI. Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Teman-teman itu yang Majelis Pemulia Jenazah. Pada akhirnya yang tadi yang antum bilang itu, anak ingat kata-kata antum sekitar 8 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Duduk bersama itu lapang. Duduk sendiri itu sempit. Bagaimana Ustaz maksudnya duduk? Ya, kalau saya punya beban, duduk dengan Habib kan beban saya. Semakin beban. Semakin. Ditambahin bebannya Habib. Kita ini manusia, kita belum robot. Kita perlu cerita. Makanya kalau ada jamaah datang cerita, sebenarnya mereka tidak minta solusi. Mereka cuma ingin jadi pendengar yang baik. Makanya kalau ada orang cerita ke saya, jawaban saya nggak banyak. Iya, terus, iya. Terus, iya. Kalau kebetulan jamaah yang datang dari Medan, apa kata dia? Apa kata kau? Apa kata dia? Apa kata kau? Oh gitu. Oh gitu. Menambahkan supaya jangan apa kali. Iya. Setelah selesai, tumpah semua. Alhamdulillah Ustaz, terasa lapang dada saya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Padahal nggak solusi. Itu namanya jamaah mandiri. Jamaah mandiri. Solusinya ketemu sendiri. Dia cerita, dia yang bawa solusi, dia juga yang curhat. Dia juga ngasih solusinya. Saya tahu saya harus sabar kan, nah, gitu dia. Iya, udah paham dia. Terus walhasil. Ini ada apa kesini? Tapi izin Bib, ada satu fenomena tambahan lagi yang harus kita jadi kenapa ketika dilepaskan dari semua nilai-nilai tadi, nggak ada ikatan keluarga, nggak ada ikatan emosional dengan orang, pembantu yang nggak ada dia, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita memahami teori lama tentang zina itu sekarang kemudian tidak berlaku. Gimana, Ustaz? Kalau teori lama tentang zina tadi kan apa namanya, nadrotun, fabasmatun gitu ya, fakalamun dan seterusnya. Proses untuk sampai ke zina itu panjang. Melibatkan ikatan emosional yang banyak. Sekarang itu langsung posting di medsos, aku kosong nih di kosan, siapa mau datang? 5 langsung 5. Dan itu terjadi, kemudian mereka melakukan dosa itu, kemudian berpisah dan seakan-akan tidak kenal, selesai. Yang mereka cari adalah having fun-nya. Dan itu yang kemudian yang viral itu karena nggak bayar. Karena urusan lain itu. Jadi masih ada catatan mu'amalah yang belum selesai gitu. Itu FWB, friend with benefit. Nah, itu ada lagi istilah-istilah semacam itu, saat temen tapi udah pokoknya pakai aja. Jadi mungkin niatnya dia baik, Ustaz, berbagi, Ustaz, ya. Ya. Allahu Akbar. Kan gini, Bib, ada analogi es krim, Bib. Analogi es krim. Dulu kan kalau kita zaman-zaman ya masa-masa kita dulu masih muda-mudanya. Ya muda-muda. Es krim itu kan pilihan cuma 3, coklat, vanila, stroberi. Anak-anak hari ini banyak yang nggak bisa nikah tuh, Bib, dan nggak mau nikah tuh. Pilihan tuh ada matcha, ada apa. Jadi di TikTok dia punya selingkuhan, di Instagram dia punya selingkuhan, di X dia punya selingkuhan. Masing-masing tuh punya
fantasi seksnya masing-masing, sehingga bagi dia cukup. Apa bedanya anak nikah sama enggak? Iya. Kan gitu akhirnya. Dia bisa ganti-ganti ini. Terus ditambah lagi yang udah nikah ini ceritanya nggak bisa mancing, nggak bisa nongkrong. Oh, ngeri semua. Ini kan kucing-kucing itu. Married is scary. Terus apalagi orang-orang di kota besar di Jakarta kan mikirnya, gua pengen mancing di Kali Kidul, nggak bisa. Kali Kidul. Karena istrinya terlalu mengkangkang. Karena istrinya menyuruh beli minuman yang dalam gendul kan gitu. Ustadz, sangat luar biasa sekali ilmu-ilmu yang dari antum saat ini. Semoga ini termasuk bisa mencerahkan. Sebetulnya masih kurang 2 jam lagi Ustadz, tapi saya melihat diri antum sudah... Anas tetap ready ya. Begitu, ya. Sekarang mungkin saya bisa minta nasihat dari Ustadz Lukman, Ustadz Salim, kemudian Ustadz Abdul Somad. Yang antum pandang perlu untuk diperhatikan oleh kita yang hadir di sini, pemirsa yang ada di rumah, atau nanti yang akan mendapatkan video ini, nasihat apa dari antum yang paling prihatin dalam diri antum tentang fenomena yang terjadi di akhir zaman ini, dengan aborsinya, dengan zinanya, dengan selingkuhnya, dengan princess yang itu, kemudian dengan yang rumah tangga yang nggak baik. Ini mohon diberi closing statement dari Ustadz Lukman, Ustadz Salim, dan Ustadz monggo Ustadz Lukman. Kalau saya sekarang nih, apa yang terjadi sama orang lain itu tidak ada jaminan tidak terjadi sama kita. Saya, betul. Kita hari ini ngeliat orang kena ujian A gitu, kan tidak nutup kemungkinan someday suatu saat Allah juga kasih ke kita gitu. Maka kalau saya kadang-kadang duduk ngerenung gitu, yang kita perlukan saat ini amat sangat butuhkan tuh perlindungan Allah. Maka al-isti'adzah itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuh penting banget kita minta perlindungan sama Allah. Harga diri laki-laki itu bukan uang. Harga diri laki-laki itu bukan jabatan. Harga diri laki-laki itu adalah ketaatannya kepada Allah. Karena wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa may yattaqillah yaj'al lakum furqana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi izzah dan harga dirinya laki-laki itu supaya dapat perlindungan dia harus baik memang. Harus taat, harus minta sama Allah. Allahumma paksain itu. Nah, lalu yang kedua yang kita perlukan hari ini saat ini adalah kasih sayang Allah. Maghfirah, ampunan. Ya, wasilah itulah kita dipertemukan dengan orang yang baik dan mau maksa kita jadi orang baik. Jadi perlindungan dan kasih sayang Allah tuh mungkin salah satu hal yang menurut saya gitu, Bebe, wajib diminta tiap saat gitu. Ya Allah, tolong lindungi saya, anak, cucu, keturunan, sebagaimana ilmu yang diajarkan oleh ibu antum, Allah yarhamkan, itu masih saya sampaikan juga bahwasanya apa kita doakan tuh anak, cucu, keturunan selama-lamanya. Itu kan Masya Allah. Jadi minta perlindungan, juga minta kasih sayang Allah untuk anak, cucu, keturunan selama-lamanya. Jadi minta itulah kita hari ini sama Allah, supaya anak cucu kita juga dijaga Allah, dilindungi Allah. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, dan nanti apa yang akan terjadi fitnah. Ini baru 2025. Nanti 2045 entah fitnah seperti apa lagi, Allah a'lam bishawab. Yang itu akan dijalani oleh anak-anak kita. Anak-anak kita nanti di zamannya Hadzik nanti sudah besar, di zamannya Nawaf, anak Salim, ya kan? Kita tidak pernah tahu. Maka anak antum Ahmad Sauki kan, apa yang akan terjadi di masa dia dengan ujian di zaman dia, Allah alam. Tapi minimal kita masih punya tangan hari ini. Tidak boleh juga putus asa gitu, ngelihat fenomena ini terus kita langsung letoy, langsung patah semangat. Enggak, kita masih punya Allah gitu. Untungnya kita tuh masih punya Allah, untungnya kita masih punya akhirat. Maka kita perlu juga minta sama Allah, ya Allah tolong lindungi saya, keluarga saya, guru-guru saya, orang yang saya cintai, anak, cucu, keturunan selama-lamanya. Nah. Begitu kira-kira, minta perlindungan dan minta kasih sayang Allah. Kasih dari Allah. Selanjutnya, terima kasih Ustadz Lukman. Sebelum nanti ke Ustadz Salim, saya baru ingin dari antum ngomong ini juga tentang parenting ya. Enggak semua yang di parenting itu adalah sesuatu yang tepat, Ustadz. Kan gitu. Ana yakin antum bertiga ini juga pernah mendapatkan kekerasan,
maksudnya militer dari orang tua kita. Disiplin. Disiplin. Zaman dulu disiplin dan dan kita memahami itu sebagai bagian dari kasih sayang dan cara orang tua untuk mendidik kita. Monggo Ustadz Salim. Masya Allah. Ada statement Ustadz. Saya baru merenungkan setelah Ustadz Luqman mengatakan tentang takwa. Kenapa doa untuk keluarga itu dalam soal takwa kita nggak boleh minimalis, tapi minta the best of the best. Waja'alna lil muttaqina imama. Bukan waja'alna minal muttaqin, tapi waja'alna lil muttaqina imama, karena nilai paling bisa jagain keluarga kita takwa. Setelah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kata seorang ulama, qurrata a'yun untuk keluarga itu kayak khusyuk untuk sholat. Sudah meliputi semua kebaikannya. Tetapi Allah masih ngajarin kita minta waja'alna lil muttaqina imama, bukan waja'alna minal muttaqin. Tetapi kita minta nilai takwa yang setinggi-tingginya menjadi imamnya orang-orang bertakwa, itu kan best of the best. Dan itu kaitannya dengan keluarga. Dan inilah yang kita lihat dari Nabi SAW, bagaimana beliau mengubah masyarakat yang diceritakan ibunda kita Aisyah begitu akrab dengan perzinaan. Ya, nikah zaman dulu ada 4 gitu kan, yang satu normal, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada akad tuh. Kemudian yang kedua gitu ya, ada yang namanya nikah istibdo, ada laki-laki menyerahkan istrinya kepada laki-laki lain yang dianggap punya bibit lebih unggul begitu kan. Kemudian ada sekumpulan orang mendatangi seorang perempuan sampai kemudian ketika hamil diundi. Ada model keempat, seorang perempuan juga berhubungan dengan banyak laki-laki dan akhirnya kemudian dipanggilkan dukun untuk menentukan siapa yang menjadi suaminya dan sebagainya. Dengan kerusakan semacam itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Selain kemudian beliau menunjukkan contoh bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi seorang bapak yang baik. Saya menangkap satu hal yang luar biasa. Contoh hadirnya peran orang tua yang sampai orang Arab takjub. Al-Aqra' bin Habis dan Uainah bin Hisn datang melihat Nabi SAW akrab-akraban sama anak kecil, menciumi mereka, memeluk mereka, bermain bersama mereka. Dulu yang seperti itu dianggap tabu. Apa ini? Menjatuhkan wibawa, tokoh besar kok main sama anak kecil. Tapi ketika Uainah bin Hisn menegur itu kepada Nabi SAW, Anda mencium anak-anak kecil kayak begini Rasulullah. Mereka adalah raihanatul jannah, wewangiannya surga yang dicicipkan kepada kita di dunia. Saya punya anak 12, tidak pernah ada yang saya cium seperti itu. Kata Nabi, apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari hatimu. Jadi ternyata, misalnya tadi kita cerita, anak kita itu butuh kehangatan pelukan kita. Anak kita itu membutuhkan belian lembut kita, rasa terayomi. Ketika mereka nggak mendapatkan itu di rumah, mereka mencari di luar. Dan itu yang terjadi pada bangsa Arab sebelumnya. Karena mereka tidak mendapatkan di rumah, mereka nyari. Dan terjadilah tadi yang diceritakan Ibnu kita, berbagai jenis perzinahan. Maka Nabi SAW itu mencontohkan bagaimana itu semua harus tercukupi di rumah. Walaupun tampaknya cuma hanya meluk, hanya nyium saja. Itu begitu sesuatu yang berharga. Kasih sayangnya harus penuh. Jadi setelah sekian tahun menikah, berinteraksi dengan berbagai keluhan, curhat macam-macam, saya ngeh bahwa ketika perempuan itu dicukupi kebutuhan emosionalnya itu, dia menyerahkan semuanya kepada laki-laki itu. Kasih sayang. Nah itu yang ngerinya. Kalau kemudian di luar sana ada predator-predator yang ngerti ilmu ini, dia pakai untuk menaklukkan. Cepat dapat. Wah ngeri sekali. Jadi ini ayo para ayah, ayo para suami, hadirlah sebagai suami, hadirlah sebagai ayah. Kadang-kadang sederhana, dengerin anak curhat. Makanya kemarin Mas Ali itu tahu, ada rapat sama yayasan saya cancel. Karena Hilman nelpon, anak saya yang pertama sudah 18 tahun, Abang Umi aku pengen cerita. Semua agenda cancel. Agendanya adalah dengerin curhat ceritanya anak. Karena sekarang itu bahkan ukuran jadi orang tua sukses untuk remaja itu sesimpel itu. Anak ketika ada apa-apa ceritanya masih sama bapak ibunya. Itu masih keren. Itu keren banget. Nah itu yang kemudian kita harus hadirkan. Ya perhatian kita untuk para orang tua yang lihat anaknya sekarang kecanduan gadget dan sebagainya, ayo segera hadir. Kenapa anak kecil kita itu seneng gadget? Karena gadget itu responsif, disentuh respon,
pencet respon, digeser respon. Sementara orang tuanya dipanggil 3 kali nggak nyaut, ditarik-tarik 3 kali baru nengok, itu pun marah. Pasti dia pilih gadget. Tapi kalau kita jadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget, insya Allah anak-anak kita masih punya waktu untuk kembali. Masya Allah. Amin. Ya Jazakallah khair Ustaz. Ustaz Lukman tadi menyampaikan tentang perlunya kita bertakwa kepada Allah, dan juga Ustaz Salim menyampaikan tentang perlunya hadirnya seorang laki-laki sebagai ayah atau suami yang baik di rumah. Dan sekarang kita ingin dengar closing statement in this moment from Ustadz Profesor Ustadz Abdul Somad Batubara di ESA untuk teman-teman kita supaya bisa mengambil manfaat, Ustadz. Allah Subhanahu wa taala memilih nama-namanya alladzi sammaita bihi nafsak, yang engkau sendiri membuat nama itu untukmu, bukan kita yang buat. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqib. Tapi yang dia pilih untuk diulang 17 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, kasih sayang. Allah. Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf syadidur rahmah. Ra'fah. Di atas kasih sayang lagi. Sayang di atas sayang. Allah, Nabi Muhammad SAW. Orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Rahman, Rahim. Nabi Muhammad Raufun, Rahim. Orang tua warhamhuma. Dan ketika kita bertemu, Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni. Untuk orang yang sudah meninggal dunia, Allahumma firlahu warham, rahmah. Ketika seminar internasional tentang pendidikan pesantren di Nusantara, salah satu narasumber, Gus Mus. Apa itu definisi kiai, Gus? Apa kata beliau? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang melihat umat ini dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Kita melihat 1, sekian juta korban aborsi tadi dengan pandangan kasih sayang. Ya, kita sayang, kita cinta sama mereka. Mau sampai kapan mereka ini melakukan perbuatan? Melihat yang masih dalam komunitas pelangi, memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kita pengen ajak dia balik. Ajak balik ke jalan Allah. Apa yang ada di hati Nabi SAW saat melihat man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Abu Sufyan itulah yang membawakan 1.500 pasukan lengkap dengan perempuan-perempuan pemukul gendang, cheerleaders. Ketika pasukan Nabi itu tumbang, dia dengan kuda hitamnya menendang-nendang jenazah itu. Mana Muhammad? Tapi ketika Nabi datang dengan 10.000 pasukan, man dakhala baita Abi Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, nggak akan diganggu. Istrinya kan juga, Hindun kan juga. Istrinya Hindun mengunyah jantung Hamzah. Yang merobek dada Hamzah, menggunting telinga Hamzah, memotong hidung Hamzah. Wahsy. Diterima Nabi. Anta Wahsy. Ya, qatalta Hamzah, kau sudah membunuh Hamzah. Nabi tidak mengerahkan sahabat untuk membunuh. Nabi hanya mengatakan, "Aghrib wajhaka anni." Palingkan wajahmu dariku. Bukan karena Nabi benci, Nabi sayang. Tapi dia teringat wajah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Nabi di atas Ka'bah lalu mengatakan, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Menurut kamu apa yang akan kulakukan terhadap kamu yang sudah mengusir aku? Akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau saudara kami yang karim, dermawan. Sudah kepepet baru gitu ya. Wa bunu akhin karim. Apa kata Nabi? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu. Kamu semuanya dalam keadaan bebas. Jadi memang yang diperlukan sekarang dari ulama, dari tokoh agama, kelembutan hati. Karena kita mau bawa keras pun, mereka semakin jauh. Yang mati di kondominium dalam keadaan kesendirian,
Yang masih bergelimang dengan narkoba, LGBT, dan zina, kita rangkul. Kita kasih beras. Nah, kita kasih sampai jumpa di Baitullah. iya. Kita kasih. Mudah-mudahan itu dengan usaha itu Allah. Kita bikin masjid makan-makan di Malang. Makan-makan. Masjid makan-makan di Malang. Di Malang, insya-Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak ikut makan-makan ini lagi makin semangat buat zina. Itu Mas Tapi ketika engkau memberikan sedekah kepada pezina, mudah-mudahan dia bertobat. Bertobat. Ketika kau berikan sedekah pada orang yang bakhil, mudah-mudahan dia menjadi pemurah. Ketika kau berikan dia pada pelaku maksiat, mudah-mudahan dia berubah menjadi taat. Amin. Makanan halal melembutkan hati dan hati yang lembut mudah dapat hidayah. Hadiah. Mudah dapat hadiah tadi. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan hati itu. Amin ya Rabb. Rahmah. Enggak tahu duduk dengan para asatis ini hati saya jadi lembut. Saya lembutnya sampai ngantuk begitu. Sampai. Jadi memang benar teman-teman yang dirahmati oleh Allah bahwa seseorang yang sedang bermaksiat itu seperti orang yang sedang sakit flu. Saudara kita, anak kita yang sedang sakit flu bukan berarti saya tidak mau berteman dengan kamu, tapi saya mungkin menjaga jarak denganmu karena saya berusaha untuk tidak tertular dengan virus yang sedang ada padamu, tapi saya tidak membencimu. Ketika kamu sembuh, maka saya akan memelukmu dan dekat dengan kamu lagi. Dan ketika kamu sakit, saya akan memberi obat yang terbaik. Begitu pula dengan teman-teman kita yang masih maksiat, mungkin kita tidak terlalu dekat dengannya, kita mendekati dengan nasihat, itu bukan kita benci dengan orangnya, karena ketika kita benci dengan maksiatnya, kapan dia mau bertaubat, maka kita akan menerimanya seperti kita menerima anak kita setelah selesai dari flu-nya. Tapi kalau kita benci dengan orangnya, setelah taubat pun kita masih mengatakan itu ben bayi zina, itu dulu bayi mabuk, padahal dia sudah selesai. Akhirnya berbalik. Yang tadinya dia ahli maksiat, kita yang baik, sekarang dia bertobat, kita pembenci. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan teman-teman kelas ngaji Binanis yang dirahmati oleh Allah. Jazakallahu khair Ustaz Lukman, jazakallahu khair Ustaz Salim, jazakallahu khair Ustaz Abdul Somad yang dirahmati Allah, dan terima kasih Ustaz untuk Mbak Ferry rumahnya dan juga untuk tim multimedia serta semua yang hadir di sini. Barakallahu fikum, insyaallah kita akan bertemu di kajian berikutnya. Insya Allah dengan keadaan lebih baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.